Beberapa bulan lalu aku pernah coba naik bus Mior dengan nickname Duta Agam dari Jakarta menuju ke Padang. Nah, kali ini aku coba naik bus Mior dengan julukan Senopati dari Padang menuju ke Jakarta. Seperti apa perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini aku akan melakukan perjalanan pulang. Akhirnya ya, setelah berapa lama tuh aku dari Jakarta ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Medan, Medan ke Aceh, Aceh ke Medan, Medan ke Padang. Dan akhirnya hari ini aku pulang ke Jakarta lagi. Wow, lama sekali ya. Udah lama nih aku nggak melakukan perjalanan yang lama seperti ini. Jadi hari ini aku akan pulang ke Jakarta naik bus Mior. Tapi hari ini aku bukan naik bus Mior yang pernah aku naikin, yaitu Mior dengan nickname Duta Agam. Tapi sama aja untuk spesifikasi dari busnya. Karena aku penasaran ya, gimana rasanya naik bus baru, duduk di paling depan kursi sleeper, dan kita akan menanjak di Sitinjau Lawik. Jadi pagi hari ini, sekarang baru jam 8 pagi, aku sudah berada di sampingnya dari kantor perwakilan Mior di Jalan Bypass kilometer 7 Kota Padang. Jadi pagi hari ini tuh, jadi busnya itu berangkatnya jam 8:30. Bukan berangkatnya, kita disuruh kumpul sama agennya itu jam 8:30. Jadi sekarang baru jam 8 pagi. Ini karena aku kecepatan datangnya, jadi aku ngeteh dulu di warung sebelahnya kantor perwakilan dari Mior. Oke, jadi kita tunggu busnya datang. Nggak tahu datangnya jam berapa, mungkin jam 9 pagi ya, karena kita disuruh standby-nya jam 8:30. By the way, aku tuh nginepnya di hotel namanya Lotus Residence. Itu hotel yang oke banget, harganya cuma 200 ribuan, tapi bagus sekali hotelnya, dan dia ada di atasnya Budiman Swalayan. Lokasinya strategis banget. Jadi kita tunggu busnya datang ya, mungkin sekitar jam 9-an lah busnya datang. Yuk kita ngeteh-ngeteh dulu. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam kantor perwakilannya dari Mior. Dan teman-teman lihat deh, ini ada yang unik banget. Adalah tempat tiketingnya. Ini di depannya itu dikasih cowlnya dari Laksana SR3. Dan ini full set sama lampunya. Ada tulisan Miornya juga. Ini niat banget asli. Dan di sini ada penjelasan-penjelasan atau spesifikasi dari bus-busnya Mior, mau yang pariwisata ataupun yang antar kota, antar provinsi. Jadi teman-teman kalau mau sewa bus pariwisata Mior juga bisa ke kantor perwakilan Mior di Bypass Padang kilometer 7 ini. Langsung aja datang ke sini. Terus juga ini tempatnya enak. Dalamnya tuh ada AC-nya dan juga ada dispensernya. Kita bisa ngeteh, kita bisa ngopi sepuasnya. Dan sekarang aku kasih lihat teman-teman untuk tiketnya. Jadi seperti inilah untuk tiket bus Mior. Seperti biasa ya, ada tulisan Sawah Lunto Pride karena Mior ini dia ownernya atau asalnya dari Sawah Lunto. Di halaman pertama kita akan melihat ketentuan tiket. Di sini ada beberapa poin yang teman-teman alangkah baiknya dibaca dulu sampai selesai. Kemudian di sebelah sini ada lembar tiketnya, ada tulisannya ya, dari Padang menuju ke Jakarta, ada plat nomornya, ada namanya Arkan, dan harga tiketnya Rp950.000 dan aku sudah bayar lunas kemarin. Kita juga mendapatkan voucher makan juga. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini, ada kontak centernya dan juga ada sosial medianya dari Mior teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk tiketnya. Ini tiketnya bagus, terutama untuk kita yang suka koleksi tiket.
Oke, sekarang jam 9 pagi, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Padang menuju ke Jakarta. Dan ini dia busnya. Wih, tapi sayang ininya pecah kacanya. Julukan Senopati, teman-teman. Nah, ini dia. Sama seperti Duta Agam ya, dia memakai Mercedes-Benz 2445. Aku duduknya juga di sini, di Presiden left, di sebelah kiri, sleeper paling depan. Dan ya kurang lebih sama dengan Mior Duta Agam. Jadi untuk review lengkapnya teman-teman bisa nonton video yang ini ya, karena sama persis lah, dari sasisnya sama, konfigurasi kursinya sama, kelasnya sama, tapi kita lihat bagian interiornya tuh, apa bedanya dengan Duta Agam. Yuk, kita langsung aja masuk. Tapi ini lagi masukin barang dulu ya penumpangnya, karena yang naik dari sini cukup banyak penumpangnya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Mior bisa langsung ke Jalan Bypass Padang kilometer 7. Nih, cari aja yang kayak beginian ini. Nah, ada tulisannya Mior Holiday. Ada Dream Class, Ultimate Class, Platinum Class, Big Bus, Medium Bus. Ada ini, Fadil Sumur Bor juga nih di pohonnya ya. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Oke, ketika masuk kita langsung disambut dengan karpet berwarna merah. Kemudian kita akan bertemu pertigaan, ke kanan ke arah sleeper, lurus ke arah toilet, dan ke kiri ke arah kelas yang platinum dan juga kelas presiden. Ini bagus banget interiornya, ternyata kurang lebih sama seperti Mior Duta Agam. Ada tempat sampah yang transparan. Ini full jadi kasih karpet mie berwarna merah dari depan sampai ke belakang, bahkan sampai ke tangganya juga. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di kursi kita nih. Ini adalah kursi dengan nama Presiden yang left. Kalau itu yang right. Jadi ini sebelah kiri, itu sebelah kanan. Di atas ini ada tempat naruh barang ya. Jadi ini kayak ya udah buat naruh barang di sini. Kalau teman-teman punya barang yang bisa ditaruh di atas, silakan taruhnya di sebelah sini. Terus langsung disediakan bantal nih dan juga selimut. Ini bantalnya dia enak banget, lembut sekali. Ada logonya Mior. Begitu juga di selimutnya ada logonya Mior. Dan ini lega teman-teman. Tuh ya. Jadi kayak kita punya dua tempat gitu sih. Kemudian seperti biasa di sini ada audio video on demand. Itu kita bisa nyalakan seperti biasa ya, bisa pakai headset juga atau ke Bluetooth TWS. Terus ini untuk chargernya ada USB Type A dan juga ada USB Type C. Jadi kita ada dua colokan di sebelah sini. Untuk AC-nya ada di sini, bisa dibuka kayak gini. Tuh, kita mendapatkan tirai juga di sebelah sini. Ini bisa ditutup. Tapi ini ketebelan, jadi nggak bisa diklik gitu loh. Coba. Oh bisa tuh. Karena ini tebel sekali nih si tirainya. Dan ini aku bisa selonjoran maksimal ke depan tanpa kena di bagian ujungnya. Jadi ini benar-benar panjang sekali tuh kan. Kebuka lagi. Terus di sebelah sini ada cup holder. Jadi buat naruh botol minuman bisa taruh sini. Ada tempat penyimpanan di sebelah sini kecil ya, buat naruh-naruh barang yang kecil-kecil. Ini bisa banget sebelah sini. Dan ini ada bolong sana. Nah, itu bisa buat naruh barang juga teman-teman. Ini ada armrest yang bisa dibuka tutup ya. Dan seperti inilah untuk posisi duduknya. Jadi kita ada di paling atas dan juga depan. Jadi penumpang-penumpang yang di belakang itu ya view ke depannya ya kursi ini. Jadi plusnya duduk di sini adalah selain ini sleeper, ya kita bisa lihat view ke depan yang luar biasa seperti ini. Dan aku sukanya Mior ini dia nggak dikasih stiker aneh-aneh ya. Jadi clean banget kacanya untuk penumpangnya bisa ngelihat view dengan maksimal ke depan seperti ini. Wah, tidak sabar untuk jalan karena dari sini ke Sitinjau Lawik itu mungkin sekitar 30 menitan lah. Deket banget Sitinjau Lawik dari bypass Padang ini. Nah, ini kayaknya lagi nungguin beberapa penumpang lagi ya. Tuh, ada yang belum naik. Oke.
Wih, bus Yowanda Prima itu yang aku pernah naikin bukan ya? Dari Padang menuju ke Palembang beberapa bulan lalu. Ya nggak sih? Itu bukan ya? Bukan deh kayaknya. Kembarannya dia ya. Itu busnya enak banget teman-teman. Dan waktu itu aku muter dari Padang, masa ke Padang Panjang dulu, baru ke Solok. Jadi muterin Danau Singkarak. Oke, sekarang jam 9 lewat 30 menit. Ini kita mulai bergerak ya dari kantornya Mior di bypass. Tuh. Wah. First impression ketika bus ini jalan ya, bus baru, ngoper giginya masih smooth banget. Dan ini bodinya seperti biasa karoseri Moro Dadi Prima ya. Jadi ketika melewati jalan yang berlubang gitu, itu nggak ada suara sama sekali, karena di jalan bypass ini ya, tadi kita keluar dari kantor tuh langsung ada jalan-jalan berlubang tuh. Ini juga jalannya nggak rata ya. Oke, jadi ini kita langsung belok kiri. Jadi dari tempatnya Mior menuju ke Sitinjau Lawik itu dekat sekali, dan ini macet-macet orang-orang mau kerja ya ke pusat kota. Nah, PR-nya di sini adalah ini sih. Ini louvre AC-nya walaupun dia ditutup seperti ini, dia tuh masih keluar angin dari lubang-lubang yang ada di sini nih. Ini juga, makanya di sini ada bekas solatipnya. Ini mungkin karena orangnya nggak kuat dingin, penumpang sebelumnya ya. Jadi ini disolatip. Karena memang walaupun dia ditutup seperti ini, tetap mengeluarkan angin yang kencang sekali. Nggak cuma dari sini nih anginnya, tapi juga dari sini. Nih ya, ini ujung-ujung ini nih, ini keluar angin AC yang kencang sekali dari sini nih. Jadi walaupun ini ditutup semua si louvre-nya, itu kita tetap mendapatkan angin AC yang kencang sekali. Begitu juga dari depan. Nih, ini dari sini nih ada keluar angin AC juga. Gitu teman-teman. Dan ini kita sudah mulai jalan. Ini langsung berasa kalau bus ini adalah bus yang sangat senyap sekali. Melewati jalanan-jalanan tambelan seperti ini, dihajar pun nggak ada suara di bagian dalamnya. Ya seperti biasa ya, karoseri Moro Dadi Prima di bagian interiornya tuh senyap sekali ya, karena ini memakai sasis Mercedes-Benz 2445. Karena dia powernya besar, menggendong bodi buatan karoseri Moro Dadi Prima tuh no effort gitu. Padahal ini kita udah mulai menanjak ya. Jadi dari belokan tadi ini tuh udah nanjak terus sampai ke Sitinjau Lawik teman-teman tuh. Dan ini alhamdulillah ya, ini mendung saja. Semoga tidak hujan, karena biasanya kalau di Padang ini panas, di Sitinjau Lawiknya tuh mendung atau bahkan hujan. Nih ya, semoga di Sitinjaunya tidak hujan nih teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita sekarang ini adalah wilayahnya dari Semen Padang, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu Semen Padang ya, itu ya perusahaan semen. Ada klub bolanya juga. Terus di sebelah sini langsung ada antrian dari SPB. Wah, itu ada busnya juga tuh, Semen Padang. Kebetulan banget bisa ketemu busnya. Sekarang kita sudah mulai menanjak yang lumayan curam teman-teman, tapi kalau di kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Ini di depan kita ada ibu-ibu naik motor nyalain sen kanan ya. Itu sen kanannya sampai rumah tuh nggak akan dimatikan tuh. Mungkin dia juga nggak sadar kalau sen kanan itu nyala ya. Itu sering terjadi kalau ibu-ibu yang bawa motor ya. Beneran, itu sampai rumah nggak akan dimatikan itu lampu sen kanannya. Dan sudah mulai terlihat pemandangan yang luar biasa bagus sekali ya, karena ini kita sudah di dataran tinggi lah sekarang, tapi masih tetap nanjak teman-teman, karena memang tanjakannya ini
panjang sekali ya, dari mulai kita belok kiri dari bypass sampai nanti di ujungnya si Tinjau Lawik itu kita bener-bener nanjak terus. Dan ketika tanjakan yang sudah cukup curam seperti ini pun, bus ini seperti tidak ada effort loh teman-teman untuk nanjaknya. Walaupun bulan kemarin kan aku baru aja naik bus Al Hijrah yang memakai sasis Volvo ya, itu kelihatan lebih ringan sih nanjaknya. Kalau ini agak sedikit ya berat lah. Tapi kalau yang Al Hijrah kemarin mungkin pengaruh bodinya juga ya. Mungkin bobotnya dari Laksana SR3 itu tidak seberat dari Morodadi Prima ini, jadi lebih ringan untuk nanjaknya. Nih ya, berasa banget soalnya dari raungan mesinnya itu kedengeran teman-teman. Iya, raungan mesin dari Mercedes-Benz 2445 itu nyampe ke depan soalnya. Dan ini aku nggak cut videonya sampai ke panorama 1 si Tinjau Lawik ya, biar teman-teman tahu full perjalanannya seperti apa. Siapa tahu ada yang belum pernah lihat full si Tinjau Lawik seperti apa ya. Ini aku kasih lihat nih perjalanannya ketika udah masuk wilayah atau masuk daerahnya si Tinjau Lawik ya. Ini aku nggak cut sampai ke panorama 1, tikungan yang pasti teman-teman sudah familiar ya. Mendekati panorama 1 si Tinjau Lawik ini aslinya tanjakannya curam sekali teman-teman ya, bisa dilihat ya di depan itu ada truk yang sedang susah payah untuk menanjak ya, karena ini memang curam sekali, tapi kalau di kamera sepertinya tidak terlalu kelihatan. Nah, setelah belokan kanan depan itu kita langsung bisa melihat panorama 1 si Tinjau Lawik.
Setelah panorama 1 Sitinjau Lawik, ini ada perbaikan jalan ya di sebelah kiri tuh ya. Ini baru dibongkar terus ditutup lagi. Setelah melewati panorama 1 Sitinjau Lawik tadi, bukan berarti tanjakannya sudah berakhir teman-teman. Masih panjang sekali nih, masih sekitar setengah jam lagi lah untuk melewati tanjakan ini. Dan nanti juga ada yang namanya panorama 2 Sitinjau Lawik, tapi memang tidak se ekstrim panorama 1 tadi. Nih masih ada juga ya perbaikan-perbaikannya, jadi cukup panjang juga nih perbaikan di sini. Wih, ketemu bus pariwisatanya Mior, wih, tapi yang medium. By the way, selama di wilayah Sitinjau Lawik ini nyaris ya 70% lah ya, itu tidak ada sinyal sama sekali teman-teman. Ya karena ini ada di tengah-tengah hutan ya teman-teman, jadi ya wajar sekali kalau tidak ada sinyal. Nanti ketika sudah melewati Gapura itu kayak selamat jalan dari Sitinjau Lawik itu tiba-tiba langsung ada sinyalnya gitu. Dan di sini itu masih banyak hewan-hewan yang jarang kita lihat lah. Jadi emang masih asri sekali ya daerah sini. Dan juga dingin sekali nih di luar. Jadi walaupun ini udah jam 10 pagi, tapi masih cukup dingin teman-teman. Lihat di sebelah kiri. Ada pencucian untuk truk. Wah, dan dia langsung diangkat gitu ya si baknya. Aduh, ini di depan ada truk pula. Jadi ini kita gagal dapat momentum deh. Karena ini teman-teman, ini cukup curam sekali ya. Ya kurang lebih sama tanjakannya seperti di panorama 1 Sitinjau Lawik, tapi belokannya tidak terlalu patah. Tapi untuk tanjakannya ini kurang lebih sama ya, curamnya. Nah ini kita juga harus pelan-pelan sekali tuh, karena nggak dapat momentumnya.
Nah, ini dia Tugu atau Gapura yang tadi aku bilang ya. Selamat jalan dan selamat datang di Solok, teman-teman. Nah, dari sini ini mulai ada sinyalnya. Asli jam segini ya, ini udah mau jam 11 siang. Ini dingin banget dan aku selimutan dong. Ya, teman-teman bisa bayangin betapa dinginnya di sini. Padahal ini udah ditutup ya, tapi seperti yang tadi aku bilang ya, ini walaupun ditutup karena tetap ada lubang jadi tetap keluar. Dan tuh lihat, ini yang tadi aku bilang ada keluar dari celah-celah, dia sudah ngembun seperti ini dong. Ya kan? Tuh, saking dinginnya tuh yang keluar dari situ angin AC-nya. Nggak tahu kenapa ini dingin sekali bus ini. Nah lo, kenapa nih? Tiba-tiba ada antrian truk di kanan dan juga kiri. Apakah ada SPBU di depan sana? Jadinya pada berhenti di sini ya. Tapi ini kok kendaraan-kendaraan ini semua ya, apa namanya, yang membutuhkan kir ya. Oh, di depan tuh ada pemeriksaan nih kayaknya nih. Lihat kan tadi ada bapak-bapak di sebelah kanan yang lihat-lihat gitu, kayaknya lagi mantau situasi di depan seperti apa. Nah, kan bener ada operasi gitu deh dari Dinas Perhubungan. Jadi mobil-mobil nih wajib masuk sebelah kiri ya yang ada kirnya untuk truk sepertinya dan juga mobil barang, tuh kan. Wajib masuk sana, dicek kelengkapan surat-suratnya. Dan nggak tahu ya, ini tuh kan di sini juga ada yang berhenti juga nih. Nggak tahu nih yang berhenti di pinggir jalan ini kenapa nih mereka nggak jalan nih. Tuh panjang banget yang dari sini tuh. Waduh, jadi mereka tuh nungguin sampai selesai gitu. Berapa jam itu baru selesai? Sampai sore dong. Ini merupakan salah satu spot yang aku suka banget. Nggak tahu kenapa ya, kalau lewat sini itu berasa kayak nggak lagi di Indonesia gitu loh, ya kan? Keren sekali ya. Satu-satunya yang memperlihatkan kalau ini di Indonesia adalah ya kendaraan-kendaraannya. Kalau ini kosong sih kayak nggak kelihatan lagi di Indonesia sih. Bener-bener keren sekali nih pemandangan di sini. Begitu juga nanti di depan ada satu spot lagi yang aku suka. Nah, ini dia. Jadi kita belok kiri. Sebenarnya kalau lurus bisa sih, tapi kayaknya lebih cepat lewat kiri karena di sini lebih sepi. Nah, ini dia nih. Spot yang aku suka sekali. Teman-teman lihat deh tuh, sebagus ini. Wow, kapan-kapan aku pengen nih nongkrong di sini nih. Bebek Sawung. Karena lihat pemandangannya bagus banget kayak gini. Ini udah kayak di Swiss tuh, nggak tuh? Keren sekali. Jadi salah satu hal yang bikin aku sering banget ke Sumatera Barat adalah ya ini, pemandangannya tuh kayak cuci mata banget gitu loh. Terus jalanannya juga di sini ya cukup baik dan juga cuma satu jalur gitu ya. Jadi keren banget di sini, asli. Pengen banget deh kayak dari Padang nyewa motor atau mobil terus jalan-jalan ke sini. Kalau dari sini jalanannya udah mulai menurun terus teman-teman, dan luar biasa ya di sini tuh kayak rapi ya, nggak rapi dalam artian kayak dalam kota gitu ya, tapi tuh kayak dilihatnya tuh enak aja gitu daerah sini. Kita berada di pertigaan, kalau lurus itu ke pusat kota Solok dan juga bisa ke Bukit Tinggi.
Ini kita belok kanan menuju ke Terminal Bareh Solok, dan seperti biasa kalau di sini itu ada abang-abang perkedel jagung yang naik ya. Itu ciri khas banget sih kalau di Solok. Dan lihat ini sungainya lagi diapain ini sungainya nih? Lagi dikeruk ya. Ini dia di sebelah kanan sekarang ada Terminal Bareh Solok. Itu Epastar, memang dia masuknya dari pintu keluar ya, nggak tahu kenapa. Sama seperti Yoanda Prima juga. Kalau pintu masuknya ini dia masih di depan lagi. Ini belok kanan adalah Terminal Bareh Solok, pintu masuknya. Dan seperti biasa ketika masuk ke terminal itu ada pemeriksaan dokumen perjalanan dan juga dokumen dari kendaraan. Sekarang kita tiba di Terminal Bareh Solok ya. Sekarang jam setengah 12 siang. Jadi dari Terminal Bareh Solok ini juga lumayan banyak penumpang yang naik. Dan buat teman-teman yang mau naik bus Mior dari terminal ini, bisa langsung datang ke sini nih. Loket resminya Mior, atau bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Tuh, bisa dicatat atau di screenshot aja ya. Ini loketnya dia yang banner-bannernya paling rame lah pokoknya. Nih, banyak penumpang yang nunggu. Jadi di belakang kita tuh masih ada beberapa bus lagi yang belum datang. Contohnya bus yang dengan kelas platinum ya. Itu yang memakai bodi tentram Avante. Itu pengen banget aku naikin, yang susah sekali ngepasin jadwalnya gitu. Dan seperti inilah bus yang kita naikin. Kalau dilihat secara full ya kurang lebih samalah dengan Mior yang Duta Agam. Tuh. Jadi sebelah kanannya mulus banget, tapi sayangnya di sebelah kirinya kacanya ada yang pecah. Itu pasti ditimpuk sama orang. Suara mesinnya halus banget. Oke teman-teman, kita sudah diberangkatkan dari Terminal Bareh Solok. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Mior dengan nickname Senopati di video part berikutnya. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video part kedua.